Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Eko, Bu Dinda, dan Bu Firda selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas C yang sudah membimbing kami selama kurang lebih 1 semester ini. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami berupa esai yang membahas tentang cuti. Di sini kami mengangkat judul Hak Cuti Melahirkan oleh Pekerja Wanita. Untuk kelompok kami yang membahas tentang cuti ini beranggotakan yang pertama Marcel Mirenato, kedua ada Jogi Samuel Christopher, ketiga ada Inka Firzatullah, keempat ada Resta Echa Dea Saputri, kelima ada Vito Trilaksono, kemudian ada Fawas Firzatullah Sulaiman, Muhammad Kevin Ibrahim, Vika Agustin, Dwi Rosdiana Putri, dan juga Muhammad Atila Rama. Latar belakang kenapa kami mengambil judul ini, yang pertama karena Indonesia adalah negara hukum yang memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak warga negaranya melalui peraturan-peraturan hukum. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia berhak untuk memiliki pekerjaan, sehingga hal ini menjadi tugas negara dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia, terutama pada pekerja perempuan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur perlindungan atas hak-hak pekerja, termasuk hak untuk mendapatkan istirahat dan cuti. Selain itu, hak cuti pekerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hak cuti dapat diartikan sebagai hak untuk tidak hadir dalam periode atau kondisi tertentu, disertai dengan penjelasan yang diberikan dari pihak terkait. Hak cuti merupakan salah satu hak yang mendasar dari pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha, mencakup cuti tahunan, cuti sakit, cuti kehamilan, serta jenis cuti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu isu pelanggaran hak yang sering melimpah pada pekerja perempuan adalah hak cuti melahirkan. Hak pekerja perempuan atas cuti melahirkan diatur dalam pasal 82 dan pasal 84 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Meskipun hak cuti melahirkan ini sudah diatur dalam undang-undang, namun ternyata banyak perusahaan yang justru sering melakukan PHK terhadap pekerja perempuan karena melakukan hak cuti melahirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian cuti. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap buruh atau pekerja memiliki waktu istirahat sebagai bagian dari pekerjaannya. Salah satu contoh dari istirahat tersebut adalah cuti. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan persetujuan tertulis sebelum cuti dapat diberikan. Menurut pendapat ahli sastra Jatmiko dan Marsono, cuti diartikan sebagai hari libur yang diberikan kepada pegawai tanpa ada pengurangan atau sanksi. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian mengartikan bahwa setiap pekerja mempunyai hak yang harus dijunjung tinggi oleh pemberi kerja yang mempekerjakannya, termasuk hak cuti tahunan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis cuti. Jadi berdasarkan yuridis terdapat 5 macam jenis waktu cuti yang berhak didapatkan oleh pekerja. Jenis cuti tersebut diantaranya yang pertama yaitu cuti mingguan. Jadi pada dunia kerja, cuti mingguan itu ditetapkan bahwa dalam 1 minggu diatur cuti yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja ataupun 2 hari untuk 5 hari kerja. Pada dasarnya cuti mingguan ini tidak dikategorikan sebagai cuti karena ini tuh sudah wajar didapatkan oleh pekerja yaitu untuk bekerja 4 hari kerja seperti pekerja-pekerja lainnya. Yang kedua yaitu cuti tahunan atau cuti besar. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, terutama pada pasal 79 ayat 2 huruf C diatur terkait cuti tahunan yang menyebutkan bahwa buruh atau pekerja berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja dengan ketentuan pihak yang bersangkutan harus sudah bekerja dalam waktu 12 bulan secara berturut-turut. Ketentuan terkait hal ini diatur pada Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu cuti panjang. Jadi dalam dunia kerja sendiri, buruh atau pekerja itu berhak untuk mendapatkan cuti panjang dari pengusaha sekurang-kurangnya yaitu 2 bulan yang mana cuti tersebut diperoleh pada tahun ke-7 dan ke-8. Yang masing-masing 1 bulan dengan ketentuan pekerja yang bersangkutan harus sudah bekerja selama 6 tahun berturut-turut di perusahaan yang sama. Yang keempat yaitu cuti haid atau hamil atau bersalin. Jadi cuti ini tuh berhak didapatkan oleh pekerja atau buruh perempuan. Jadi
Buruh perempuan itu berhak untuk mendapatkan cuti haid pada hari pertama dan hari kedua menstruasi dengan syarat untuk menunjukkan surat dari dokter. Kemudian kalau cuti hamil itu juga berhak didapatkan oleh pekerja atau buruh perempuan agar beristirahat sebelum dan setelah melahirkan. Jadi pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri diatur bahwa pekerja wanita yang sedang hamil memiliki hak untuk mendapatkan cuti sebelum melahirkan selama 1,5 bulan dan setelah melahirkan 1,5 bulan dan dapat diperpanjang dengan merujuk pada surat keterangan dari dokter. Dalam mengambil cutinya tersebut, pihak yang bersangkutan itu berhak untuk mendapatkan upah secara penuh meskipun sedang mengambil cuti hamil dan melahirkan. Kemudian yang terakhir yaitu cuti menjalankan ibadah. Jadi pengusaha berhak memberikan cuti menjalankan ibadah kepada pekerjanya. Hal tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang memadai kepada pekerja dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya yaitu pekerja yang beragama Islam itu diberikan hak untuk mengambil cuti menjalankan ibadah seperti ketika menjalankan ibadah umroh. Next slide. Selanjutnya, analisis hukum putusan nomor 674 garis miring PDT SUS PHI garis miring 2016. Dalam kasus ini terdapat seorang pekerja perempuan yang sedang menjalani masa hamil dan ia mengajukan hak cuti hamilnya ke perusahaan. Namun perusahaan menolak pengajuan cuti dan justru malah melakukan PHK tanpa alasan yang jelas. Kemudian pekerja tersebut menggugat perusahaan tempat ia bekerja ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Dan pihak perusahaan berargumen tindakan tersebut beralasan karena demi efisiensi dan restrukturisasi perusahaan. Namun pengadilan menemukan bahwa alasan perusahaan melakukan tindakan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan justru bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya ialah dalam putusannya, PHI menegaskan bahwa perusahaan telah melanggar pasal UU Ketenagakerjaan. Pasal 82 tersebut mengatur adanya hak pekerja perempuan untuk mengambil cuti selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Putusan ini memberikan penguatan atau dampak terhadap prinsip perlindungan pekerja perempuan yang tercantum dalam hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Baik, kemudian pada putusan tersebut, pengadilan juga menyatakan bahwasanya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil atau mengambil cuti hamil merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pasal 153 ayat 1 huruf E UU Ketenagakerjaan. Pasal tersebut secara eksplisit melarang pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerja wanita yang sedang hamil, melahirkan, atau mengalami keguguran. Dengan demikian, tindakan perusahaan yang memberhentikan pekerja dalam kasus ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak pekerja perempuan, termasuk hak cuti melahirkan. Oke, yang terakhir kesimpulan bahwasanya setiap buruh atau pekerja memiliki waktu istirahat sebagai bagian dari pekerjaannya. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pekerja, khususnya pekerja perempuan. Di sini pada contoh kasus sebelumnya, pada putusan nomor 674 PDT SUS PHI garis miring 2016 terkait adanya suatu perusahaan yang telah melanggar kewajiban pengusaha dalam memenuhi hak-hak pekerja yang mana penggugat di sini selaku pekerja wanita yang masih hamil di perusahaannya. Kasus ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil merupakan suatu bentuk diskriminasi yang bertentangan terhadap prinsip-prinsip dasar ketenagakerjaan. Pada amar putusannya, majelis hakim pun memberikan penekanan bagi perusahaan selaku pelaku ketidaktaatan dalam melindungi dan mengayomi pekerja. Contoh sanksinya yakini memberikan sejumlah ganti rugi dari perusahaan kepada pekerja tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kita terkait perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang melakukan cuti melahirkan.
mungkin ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.